soal sepak bola nasional. Ole Romeni yang konon digadang-gadang menjadi salah satu striker atau nomor 9 yang sedang dibidik, ya, sedang digarap untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia jika kita mendapatkan seorang Ole Romeni. Memperlihatkan penampilan yang oke dalam pramusim menghadapi salah satu klub dari Qatar, Al Rayyan, pada Kamis malam di Sport Park, ya, di markas mereka di Utrecht. Menang dengan 4-1, suatu modal bagus untuk mengawali musim mereka di Eredivisie, dan Ole Romeni menjadi salah satu di antara 4 gol yang diciptakan oleh tim Utrecht. Ole Romeni juga bermain ditemani oleh salah satu gelandang tim nasional Indonesia, Ivar Jenner. Diberikan kesempatan jam bermain, dan ini yang memang diperlukan oleh Ivar Jenner, dan berdua tampil bahu-membahu sangat baik dalam pertandingan menghadapi Al Rayyan. Dan ketika Ole Romeni bisa membuat gol, artinya ini juga semacam kode halus, ya, untuk PSSI, dan juga ia ingin membuktikan bahwa ia layak, pantas jika ingin dinaturalisasi oleh PSSI. Ole Romeni menjadi salah satu pemain depan yang juga menjadi target, bahwa dia memang pantas untuk bermain di lini depan tim nasional kita. Jika semua berjalan dengan lancar, tentunya kita butuh memang pemain depan. Lima pemain yang berpotensi dinaturalisasi pada September 2024 untuk perkuat timnas Indonesia. Asuhan Sintayong nomor 1 Ole Romeni. Sebanyak 5 pemain yang berpotensi dinaturalisasi pada September 2024 untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan Sintayong akan diulas Okezon. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga memastikan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada September 2024. Pemain-pemain ini disebut akan tiba di Indonesia pada kisaran 3-7 September 2024. Arya Sinulinga tidak mengungkapkan siapa pemain yang dimaksud, namun Okezon coba memprediksinya berdasarkan rumor yang tersebar luas beberapa akhir belakangan. Berikut 5 pemain yang bisa dinaturalisasi pada September 2024 untuk memperkuat timnas Indonesia. 5. Mauro Zylstra. Mauro Zylstra mengaku kepada ex-pesepak bola Indonesia di Belanda, Yusa Nugraha, sudah mengirimkan seluruh berkas naturalisasinya kepada PSSI. Penyerang 19 tahun ini tinggal menunggu panggilan PSSI untuk hadir di Indonesia. Kehadiran runner-up top skor Liga Belanda U21 2023 sampai 2024 itu diharapkan dapat meningkatkan ketajaman skuad Garuda saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Paling cepat Mauro Zylstra dapat ambil bagian saat timnas Indonesia melawat ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 Oktober 2024. 4. Dion Mark. Dion Mark disebut manajer timnas Indonesia U20 Ahmed Zaki akan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. Namun pemain yang biasa beroperasi sebagai pemain belakang ini tak langsung diproyeksikan membela timnas Indonesia senior, melainkan tim U20 lebih dulu. 3. Mauresmo Hinoke. Sempat beredar kabar proses naturalisasi Mauresmo Hinoke akan terganjal karena darah Indonesia yang dimilikinya berasal dari sang buyut. Padahal syarat naturalisasi adalah si pemain mesti memiliki darah Indonesia maksimal dari sang kakek atau nenek.
Namun harapannya kabar di atas tidak benar. Dengan begitu, winger klub Liga 2 Belanda FC Dordrecht ini dapat melanjutkan proses naturalisasi dan mengisi lini depan timnas Indonesia senior dan U20. 2. Tim Gaypens. Tim Gaypens tampil matang di usianya yang baru 19 tahun. Musim ini bersama klub Liga 2 Belanda FC Emmen, tim Gaypens sudah mencatatkan 2 penampilan dengan koleksi 20 menit. Hanya masalah waktu bagi tim Gaypens menjadi pemain reguler di FC Emmen. Nantinya, ex-pemain FC20 ini akan bersaing dengan nama-nama beken di sektor kiri pertahanan timnas Indonesia, yakni Pratama Arhan, Seni Patinama, Nathan Joaun hingga Calvin Verdonk. 1. Ole Romeni. Dari 4 nama di atas, sosok Ole Romeni yang paling dinantikan pecinta sepak bola tanah air. Ole Romeni dinilai sebagai sosok yang akan menghentikan paceklik gol di lini depan timnas Indonesia. Penyerang 24 tahun ini bukanlah pemain kacangan. Di Liga 1 Belanda 2024 sampai 2025 saja, Ole Romeni telah mengemas 2 gol dari 2 laga awal bersama FC Utrecht. Gara-gara status Grade A, Ole Romeni masih ragu jalani naturalisasi. Mauro Zylstra siap jadi pengganti. Calon striker timnas Indonesia yang memiliki status Grade A Ole Romeni masih bimbang dan ragu untuk jalani naturalisasi. Mengapa bimbang? Jika merujuk pernyataan ex-PSSI Arya Sinulinga, biasanya para pemain yang punya status Grade A merasa punya kemungkinan untuk kembali dipanggil oleh timnas Belanda. Jika Ole memang masih ragu, maka tak ada salahnya melirik Mauro Zylstra. Terlebih lagi, ia sudah menyerahkan dokumen untuk diajukan kepada pihak Federasi Sepak Bola Indonesia. Mauro Zylstra sudah mengumpulkan dokumen terkait dirinya untuk keperluan administrasi. Supaya bisa mempercepat proses naturalisasi, hal tersebut diketahui dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Sekedar informasi, Zylstra merupakan pemain penyerang murni yang bermain di klub LC Volendam U21. Dirinya punya statistik yang menjanjikan sebagai pemain depan. Menurut Transfermarkt, statistik pemain depan Volendam ini adalah dia mengoleksi angka sebanyak 13 pertandingan, 8 gol dan 1 assist pada U21, Divisi 1 musim semi atau musim lalu. Mengacu pada statistiknya, pemain depan 19 tahun ini bisa dibilang sebagai penyerang yang tajam dan sangat cocok untuk jadi pengganti Ole Romeni apabila dirinya urung niat untuk naturalisasi. Nama Ole Romeni sempat mencuat menjadi calon striker baru timnas Indonesia lantaran dirinya sudah pernah dihubungi langsung oleh Erick Thohir. Ole mengaku bahwa ia bersama agennya pernah melakukan sesi obrolan via panggilan video bersama Ketum Asosiasi Sepak Bola Indonesia. Namun karena pemain depan FC Utrecht ini masih berharap dipanggil oleh timnas Belanda, makanya sampai sekarang belum ada kepastian dari Ole untuk jalani naturalisasi.